Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada April 2019 kental dengan kepentingan para pebisnis tambang. Sejumlah elit politik, juga pebisnis tambang dan energi, berperan penting sebagai tim pemenangan kedua pasangan calon. Luhut Binsar Panjaitan, Haritanu Sudibyo, Surya Paloh, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Fahrul Razi, dan Wahyu Sakti Trenggono adalah sebagian dari banyaknya pebisnis di lingkaran Joko Widodo Ma'ruf Amin. Prabowo Subianto, Sandiaga Uno adalah pemain lama industri tambang dan energi, ditambah dengan Hutomo Mandala Putra, Maher Al-Gadri, Ferry Murshidan Baldan, dan Hashim Joyo Hadikusumo di lingkaran mereka. Keterlibatan mereka syarat dengan kepentingan, mulai dari memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan, sekaligus membuka investasi baru, serta terhindar dari jeratan hukum. Biaya kampanye kedua pasangan calon pun bersumber dari industri tambang. Sandiaga Uno tercatat 9 kali menjual saham untuk menutupi biaya kampanye, termasuk kepada perusahaan tambang PT Toba Bara Sejahtera besutan Luhut Binsar Panjaitan. Sementara di kubu Jokowi Ma'ruf, 86% dari total biaya kampanye yang dilaporkan kepada KPU diduga berasal dari dua perkumpulan perusahaan, PT Tower Bersama Infrastructure dan PT Teknologi Riset Global Investama milik Wahyu Sakti Trenggono, bendahara TKN Jokowi Ma'ruf. Wahyu Sakti Trenggono merupakan komisaris PT Merdeka Copper Gold, salah satu pemegang saham PT Bumi Suksesindo di Tumpang Pitu, Jawa Timur. Sumbangan dana kampanye dari dua perkumpulan itu patut diduga sebagai upaya menyamarkan sumber pendanaan dari bisnis tambang. Sejumlah elit politik dan pebisnis di kedua lingkaran Capres-Cawapres tersebut memiliki relasi bisnis tambang yang sama. Wahyu Sakti Trenggono dan Sandiaga Uno sama-sama mengais rezeki di tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi. Lantas, apa yang bisa diharapkan ketika Capres-Cawapres dan orang-orang di lingkarannya menguasai besar lahan sekitar 1.323.111 hektar yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, Daerah Istimewa Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan pulau-pulau kecil di Indonesia? Masa depan seperti apa yang dijanjikan ketika aktivitas di atas lahan-lahan itu berdampak buruk untuk waktu yang lama? Mulai dari penghancuran sumber pangan warga seperti tanah, air, dan kawasan hutan, hilangnya pemukiman, dan banyaknya nyawa melayang akibat lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga. Pemilu 2019 justru sebagai kesempatan bagi para elit politik dan pebisnis untuk melakukan praktik ijon politik, memperluas bisnis untuk keuntungan diri dan kelompok, sementara rakyat berikut ruang hidupnya terus menjadi korban eksploitasi lagi. Jangan-jangan alasannya untuk penambahan nilai tambah batubara 0% karena anggota Satgas Omnibus Law yang salah satunya adalah Pak Airlangga Hartanto juga yang adalah Menteri dan Ketua Satgas Omnibus Law juga terkait dengan perusahaan tambang. Ada beberapa tim pemenangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin juga memiliki tambang dan juga masuk di dalam Satgas Omnibus Law. Apakah karena itu buruh dan petani dan jurnalis pun tidak bisa mencari naskah Omnibus Law ketika naskah itu masih dibuat di tingkat pemerintah? Kalau betul Omnibus Law untuk rakyat, mengapa rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga 16 tahun tidak kunjung dibahas? Jangankan disahkan, dibahas saja tidak. Kalau benar undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk rakyat, mengapa RUU Masyarakat Adat 10 tahun tidak kunjung juga disahkan atau bahkan dibahas? Januari hingga Agustus 2020 saja minimal ada 79 kasus agraria dan di dalamnya juga ada kriminalisasi masyarakat adat. Kalau kita betul-betul mau memajukan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, kalau kita mau mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, masyarakat adat pasti ada di dalamnya. Mengapa masyarakat adat yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, yang betul-betul mempertahankan kearifan lokalnya harus dikriminalisasi karena mengambil 1-2 ranting di tanah mereka yang kemudian dicuri oleh korporasi. Dan korporasinya dari asing. Dan mengapa undang-undang Omnibus Law dan mengapa undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR tidak menyasar hal-hal seperti itu, tapi memberikan royalti 0%. Apa yang didapatkan Indonesia, apa yang didapatkan rakyat Indonesia dengan royalti 0%. Ini kabinet yang mencekam.
Menteri-menteri cebong dan kampret bersekutu.